Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya pada malam ini kembali Allah pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita terus memperbaiki dan mengikhlaskan niat. InsyaAllah kita akan diberikan pahala yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang lalu kita sudah membahas tentang zikir, ya. Bagaimana zikir, cara para sahabat dan juga Nabi, ya, yang kemudian menjadi masuk ke materi yang kedua yang tidak sempat kita bahas di pertemuan yang lalu karena waktu yang singkat, yaitu tentang berdoa. Kalau zikir, ya, sudah jelas kemarin. Yang belum yang tidak hadir di minggu lalu bisa melihat rekamannya. Apa judul YouTube kita itu? Masjid Al-Hakim, ya. Masjid Al-Hakim. Silakan dikunjungi YouTube-nya. Jangan lupa like, comment, and share. Ya. Baik. Untuk tema malam ini yaitu tentang berdoa. Berdoa itu sama seperti zikir. Ada dengan sir, ada dengan jahar. Ada yang sendiri-sendiri, ada yang berjamaah. Bagi yang sendiri-sendiri, itu sesungguhnya sesuatu yang mungkin tidak dipersoalkan oleh mereka yang berdoa bersama-sama. Namun kadang yang doa sendiri-sendiri menyalahkan yang doa bersama-sama, kan gitu. Nah, kita ingin lihat apa dasarnya orang yang pertama ketika berdoa dia dengan doa bersama-sama. Tapi yang pertama perlu kita lihat dulu, apa dalilnya orang berdoa habis sholat? Karena ada yang mempermasalahkan juga, kenapa habis sholat berdoa, kan gitu. Bid'ah, haram hukumnya. Ada yang mengatakan begitu. Baik, berdoa setelah sholat riwayatnya banyak, ya. Di antaranya hadis riwayat dari Imam At-Tirmidzi dari Abu Umamah. Qila ya Rasulullah, ayu du'ai asma. Ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kapan doa itu diijabah oleh Allah? Kapan doa itu potensinya besar untuk didengar oleh Allah? Maka Nabi menjawab, jawfal laili al-akhir wa duburas salawatil maktubat. Ada dua waktu. Pertama, di sepertiga malam kamu berdoa, maka itu doa yang paling didengar oleh Allah. Nomor dua, doa setelah sholat wajib. Habis zuhur, maghrib, isya, subuh, ya, asar, itu waktu-waktu yang mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil pertama. Kenapa habis sholat kita berdoa? Satu yang paling maudhu. Nah, hadis tentang tadi yang kita sebut adalah hadis derajat nomor 2, yaitu hasan. Ya, hadis bin Jabal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi. Kemudian Muaz ini bercerita, Nabi pernah memegang tangannya, kemudian berkata, "Ya Muaz, wahai Muaz, wallahi inni la uhibbuka." Wahai Muaz, demi Allah aku mencintaimu. Dua kali Nabi nyebut begitu. Kemudian Nabi berkata,
usika ya Mu'adz, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul, janganlah kau meninggalkan habis salat kecuali engkau berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi Nabi ngajarkan kalau habis salat jangan lupa baca doa itu. Ya. Berarti kan dianjurkan, diperintahkan Nabi habis sholat kita berdoa. Hadis ini riwayat dari Imam Abu Dawud. Ya. Riwayat ketiga dari Sulaiman, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi duburi sholati, Nabi biasanya berdoa habis sholat itu adalah Allahumma rabbana wa rabba kulli syai' ana syahidun annaka anta rabbu wahdaka la syarikalah, dan seterusnya. Ya, artinya Sulaiman mengatakan dia mendengar bahwa Nabi habis sholat berdoa. Berarti ini dalil bahwa ternyata Nabi kalau habis sholat itu beliau berdoa. Nomor 4, ya, ada doa yang mungkin juga jamaah ada yang hafal doanya. Bunyi doanya begini, Allahumma aslih li dini alladhi ja'altahu li ismatan wa aslih dunyaya allati ja'alta fiha ma'ashi. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bika bi'afwik min niqmatik wa a'udzu bika minka la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Dan wa julusihi ba'daha wa sir'atil intiqal minha wa ma syara'ahu li ummati minal adhkar wal qira'ati ba'daha. Ada pasal bab tentang zikirnya, ya, tentang bacaan setelah Nabi sholat. Baik, ada lagi dari Imam Ibnu Qayyim, ya, beliau memuat beberapa doa setelah sholat. Wa zakara Abu Dawud an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sallama minas shalah qala, Nabi ketika telah selesai sholat, salam sudah selesai ucapan salam, beliau kemudian berdoa, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alam bihi minni antal muqaddim. Kita diperintahkan untuk berdoa sholat. Jadi jangan dulu pergi, jangan dulu ngilang, jangan dulu kemana-mana. Kalau tidak darurat, kalau tidak urgen, maka berhenti sejenak, kita berzikir dan berdoa. Nah, yang kedua, setelah kita tahu sekarang ya dalilnya, oh ternyata ada habis sholat itu berdoa. Sekarang pertanyaannya, apakah doanya sendiri-sendiri atau berjamaah? Kan gitu. Kalau poin pertama mungkin aman lah, tidak jadi masalah. Nah, yang kedua ini, apakah bersama-sama atau sendiri-sendiri? Baik, dalilnya adalah satu, ini biar ibu-ibu bapak-bapak tahu. Pertama, dalilnya adalah ternyata doa bersama-sama itu sudah dilakukan sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat Yunus ayat 89. Ketika Allah Ta'ala berfirman, qad ujibat da'watukuma, ya, fastaqima, sesungguhnya telah kami kabulkan doa kamu berdua. Jadi maksud berdua di sini siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Harun pada saat mau berdakwah kepada siapa? Raja Fir'aun, berdoa kepada Allah agar dipermudah, agar diperlancar urusannya, agar dimudahkan lisannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mentafsirkan ayat ini. Nah, ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna Allah menjawab, mengabulkan doa kedua ini dengan bunyi begini, walihada istijabullah ta'ala li Musa, oleh sebab itu Allah mengabulkan doa Nabi Musa
fihim hadhihi da'wa allati ammana 'alaiha akhuhu Harun. Yang berdoa adalah Nabi Musa, yang mengaminkan adalah Nabi Harun. Nabi Musa berdoa, ya Allah, permudah kami dalam menghadapi Fir'aun. Ya, siapa yang mengaminkan? Nabi Harun. Amin. Berarti kan berdoanya bersama. Ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Itu disebut oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, judul tafsirnya adalah kitab tafsirnya adalah Al-Qur'anul Azim, juz 4 halaman 291. Baik. Nah, yang kedua, itu dalil pertama. Dalil kedua adalah ad-da'i wal mu'ammin fil ajr syarikani. Orang yang berdoa dengan orang yang mengaminkan itu pahalanya sama. Allah berikan pahala yang berdoa dan yang mengaminkan. Berarti doanya sama-sama atau sendiri-sendiri? Bersama-sama. Pahalanya dua-duanya dapat. Imam berdoa, Allahumma antas salam ya Rabbana, wahai Tuhan kami, terus berdoa, kemudian yang di belakang mengaminkan. Maka yang ngimami untuk berdoa dapat pahala, yang mengaminkan pahalanya juga dapat. Bukan berarti imam yang mimpin doa pasti besar pahalanya, kemudian yang mengaminkan kecil pahalanya, tidak. Tapi pahalanya sama. Kalau dapat 100 imam, maka yang mengaminkan dapat 100 juga. Nah, gitu ya. Makanya jangan ragu-ragu mengaminkan. Jangan imam semangatnya yang berdoa, hamda yuwafin wa kafil mazidah ya Rabbana, belakang diam deh. Dan jangan tertidur ya. Enggak dapat pahalanya karena tidak mengaminkan. Pertama, dia doa tidak dapat, pahala doa tidak dapat. Yang kedua, doa itu tidak berlaku buat dia. Kalau imam minta, ya Allah luaskan rezekiku, yang ngaminkan dapat pahalanya, insya Allah rezekinya luas. Yang tidak ngaminkan berarti tidak masuk doa itu. Mungkin doa dewean barangkali, kita tidak tahu kan. Jadi rugi kalau tidak ngaminkan. Dan ngaminkan itu tidak usah nak besarnya polo, amin, tidak begitu. Cukup amin, amin. Ya jangan terlalu besar, terkejut lagi imam. Ay marah belakang nicanya. Iya. Jadi tetap mengaminkan amin, walaupun dengan suara yang tidak terlalu keras. Ya. Jadi orang yang berdoa dan mengaminkan dapat pahala. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, la yajtami'u mala'un fad'u ba'duhum wa yu'amminu sa'iruhum illa ajabahumullah. Tidaklah ada kelompok orang berkelompok berjamaah, kemudian satu berdoa menjadi imam doa, wa yu'ammin sa'iruhum, kemudian yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, maka Allah akan mengijabah, mengabulkan doa-doa mereka. Berarti doanya bersama-sama. Kalau sudah doa bersama-sama, ada yang mengaminkan, udah pasti suaranya keras atau kecil? Ya keras lah, jahar kan. Kalau kecil mana kita ngamin kan? Kalau imamnya ya Allah ya Rahman, cak mana kita ngaminkan? Jangan-jangan doanya minta bini dua misalkan, kita ngaminkan di belakang, ya kan? Maka suara imam harus jelas sehingga kita bisa mengaminkan. Nah itu. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani, ya, Dalail An-Nubuwat lil Baihaqi, dan juga dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, ya, bahwa ini menunjukkan dalilnya tentang kita berdoa berjamaah, berdoa bersama-sama. Baik. Kemudian dalil berikutnya tentang doa bersama-sama berjamaah. Apa itu? Nabi SAW mengaminkan doa sahabat. Jadi pernah suatu hari ada sahabat yang berdoa, ya, ini ngambil singkat saja, panjang hadisnya. Di antara bunyi doa yang disebutkan oleh sahabat itu, fajalasa wa sakatna udu alladhi kuntum fihi qala Zaid fada'utu ana wa sahibi qabla Abi Hurairah wa ja'ala Rasulullah sallam yu'ammin ala du'aina. Ada dua sahabat yang berdoa.
Kemudian Nabi mengaminkan, amin kata Nabi. Kemudian Abu Hurairah berdoa lagi. Abu Hurairah sahabat Nabi juga berdoa, Allahumma inni as'aluka misal ladzi sa'alaka sahabai. Ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan doa yang diucapkan oleh dua sahabatku tadi. Ya. Kemudian ditambah oleh Abu Hurairah satu doa lagi. Was'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang tidak akan terlupakan. Kemudian sahabat ini ngomong, ya Rasulullah, kami pun minta doa yang sama yang disebut oleh Abu Hurairah, yang ditambahnya tadi. Kami minta juga agar ilmu kami tidak dilupakan, tidak terlupa, melekat gitu ya. Apa kata Nabi? Sabaqakuma bihad dausi. Kalian sudah didahului oleh Abu Hurairah. Maksudnya amin Nabi itu kan istilahnya mahal, sudah didahului oleh sahabat Abu Hurairah. Ini dalil menunjukkan bahwa bahkan Nabi mengaminkan doa sahabat. Nah, baik. Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Imam At-Tabrani juga dalam Mu'jam Al-Awsat, juga Imam Al-Hakim dalam Mustadrak berkomentar bahwa sahihul isnad, sanadnya sahih. Walaupun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Baik, dalil berikutnya tentang berdoa bersama. Apa itu? Nabi mengaminkan lagi. Tapi yang sekarang berdoa bukan sahabat. Yang berdoa adalah malaikat Jibril alaihi salam. Dari Ka'ab bin Ajrah, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhdurul al-mimbar fahadarna falamma irtaqa daraja. Nabi minta ya mimbarnya, datanglah kalian ke mimbar. Lalu kami pun datang ke mimbar. Rasulullah SAW kemudian naik ke anak tangga mimbarnya. Jadi kalau mimbar Nabi itu kan dia pakai tangga, 3 tangga Pak. Ketika beliau naik tangga pertama, tiba-tiba beliau mengucapkan amin. Naik lagi tangga kedua, kembali terdengar kalimat amin. Sampai tangga ketiga, kembali Nabi menyebutkan amin. Falamma nazala, setelah Nabi selesai berkhutbah, setelah turun, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yaum syai'an ma kunna nasma'uhu. Wahai Nabi, kami tadi dengar sesuatu yang tidak biasa. Engkau mengucapkan amin 3 kali. Ada apa? Karena kan para sahabat tidak bisa melihat Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi mengatakan, inna Jibril alaihissalam arradali. Nah, Jibril datang kepadaku kemudian berdoa. 3 doa yang diucapkan Jibril, makanya saya mengaminkan 3 kali. Apa doanya? Pertama, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah orang yang diberikan kesempatan ketemu bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Amin kata Nabi. Jadi kalau Ramadan datang, targetnya adalah dosa kita diampuni. Karena kalau tidak diampuni celaka kita Pak. Yang berdoa siapa? Jibril mengaminkan Nabi. Berarti doanya pasti mustajab. Falamma raqiyat tsaniyah, ketika beliau naik tangga kedua mimbar itu, doa kedua yang disebut oleh Jibril apa? Bu'dan liman zukirtu indahu falam yusalli alaik. Celakalah barang siapa yang ketika namamu wahai Nabi Muhammad disebut namun mereka atau dia tidak mengucapkan salawat kepadamu. Amin kata Nabi. Ini perintah kalau disebut nama Nabi Muhammad kita mengucapkan salawat sallallahu alaihi wasallam. Minimal alaihi salam atau alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika naik ke mimbar ke tangga ketiga, doa Jibril adalah bu'dan liman adraka abawahul kibar indahu falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang punya orang tua, baik dua-duanya atau satu di antara keduanya, namun dia tidak menggunakan kesempatan bakti ke orang tuanya sehingga tidak menjadikan dirinya masuk surga, maka orang ini celaka. Kemudian Nabi mengaminkan amin. Ini perintah agar kita jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Ya.
kemudian bersama-sama diamini oleh orang lain, ada dasarnya. Di antaranya dasar dari dalil Nabi ketika mengaminkan doa Jibril alaihissalam. Kalau dilarang berdoa berjamaah, ya, maka yang semacam ini tidak mungkin terjadi, ya kan? Baik, Imam Al-Hakim berkomentar, hadza hadisun sahihul isnad. Hadis ini sahih, sanadnya sahih. Imam Az-Zahabi mengatakan hadza sahih, hadis ini sahih. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dasar kenapa orang kalau berdoa itu ada yang berjamaah. Jadi kalau ada yang berjamaah itu ada dasarnya, ada dalilnya kuat. Makanya jangan membid'ahkan, menyalahkan saudara-saudara kita yang berdoa berjamaah. Karena ada dasar, ada dalilnya. Gitu ya. Berikutnya jamaah sekalian, ada juga yang mempermasalahkan kalau berdoa ngangkat tangan. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh ngangkat tangan. Jadi berdoanya tidak usah ngangkat tangannya. Nah, ini baik berdoanya. Apa dasarnya kita tuh harus angkat tangan? Ya, sebenarnya bukan harus ya, disunahkan angkat tangan. Dalilnya adalah ketika perang Badar. Nabi SAW melihat jumlah kaum muslimin yang hanya 319 orang melawan 1000 musuh. 300 orang melawan 1000. Secara logika udah pasti kalah, ya. Namun kemudian Nabi SAW menghadap kiblat, kemudian berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Allahumma anjiz lima wa'adtani, ya Allah, penuhilah janjimu. Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhil isabah, ya Allah, jika kelompok ini hancur dan kalah, min ahlil Islam, kelompok orang-orang Islam kalah pada peperangan ini, la tu'bad fil ardi, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi. Fama zala yahtifu bi rabbih maddan yadayhi, terus Nabi berdoa, ya Allah, terus berdoa sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an melihat Nabi berdoa begitu khusyuknya gitu ya. Beliau Abu Bakar ini melihat sorban Nabi itu jatuh, Pak. Jatuh ke bawah begitu. Ya. Kemudian Abu Bakar mendatangi Nabi, mengambil sorbannya, dikembalikan kepada Nabi dan ngomong, ya Rasulullah, kafaka, cukup ya Rasulullah, cukup. Ya, fa innahu sayunjizuka laka ma wa'adaka, Allah pasti akan memberikan dan menepati janjinya. Sampai turun ayat, id tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Turun ayat yang menjawab doa yang muslimin. Kalaupun secara manusianya cuma 300-an, tapi di luar itu ada 1000 malaikat yang akhirnya kemenangan di tangan kaum muslimin. Nabi berdoa ngangkat begini. Sampai itu kondisinya lebih tinggi lagi, tangannya diangkat. Kalau lagi berjamaah, ya lihat kondisi juga. Jangan main ini yang sebelah kita belum mandi 3 hari, nah selesai itu, ya. Gitu. Apa dalil yang ngangkat tangan berikutnya? Dari Salman, Nabi SAW bersabda, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun, Allah itu Tuhan kalian adalah zat yang maha hidup dan maha pemberi. Yastahyi min abdihi idza rufi'a yadayhi, Allah itu malu ketika hambanya ngangkat tangan, tapi dia tangannya kosong, tidak diberikan jawaban terhadap doanya, alias ditolak. Allah malu menolaknya, kan gitu bahasanya. Sehingga orang yang mengangkat tangan itu, walaupun secara fisik tidak diberikan, maksudnya kan misal minta harta, tidak langsung hartanya yang langsung turun ke tangan, tidak, ya kan? Para ulama menyebut di antara dasarnya adalah
Karena tadi hadis ini Allah tidak akan menyia-nyiakan angkat tangan seseorang itu ketika berdoa. Tidak akan ditolak kedua tangan itu dalam keadaan kosong. Allah turunkan rahmat. Sehingga salah satu cara mendapatkan rahmat itu diberikan ke anggota tubuh yang paling mulia. Apa itu? Kepala. Jadi habis berdoa begini. Ketika habis berdoa di luar sholat. Memang ada 3 cara ya pada saat kunut itu. Imam An-Nawawi menyebutkan, pertama ngangkat tangan, kemudian ketika selesai langsung turun tangan, sujud. Yang kedua, ngangkat tangan dengan setelah selesai wasallam, dia ada yang mengusap wajah, baru sujud. Yang ketiga, tanpa ngangkat tangan, Allahumma hadina fiman hadait, tapi dia mengaminkan, amin, amin. Setelah selesai, dia tidak juga mengusap wajah langsung turun. Yang keempat yang dakati, apa itu? Dia tidak angkat tangan cuma begini, tapi ngaminkan tidak juga. Ternyata dia berkeyakinan bahwa kunut itu bid'ah. Kalau kau berkeyakinan kunut itu bid'ah, jangan sholat di sini. Sholat di tempat yang tidak ada kunutnya sekalian kan. Nah, gitu. Tapi kalau dia tidak mengangkat tapi mengaminkan, nah itu ada memang mazhab yang membolehkan begitu. Tapi yang paling utama ngangkat tangan, kemudian tidak mengusap wajah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil mubaraka wasallam. Allahu akbar. Itu yang paling sahih, yang paling utama. Tapi di luar itu habis sholat sunnahnya kita mengusap wajah, ya, dengan cara tangan kita menghadap punggung perut tangan telapak tangan menghadap ke pucuk. Nah, begini. Jadi Pak Ustadz, tapi ada yang ini. Allahumma inna na'udzubika minal waba wal bala. Amin. Begini kan? Apa dasarnya? Ternyata memang ada dalilnya. Ketika khususnya sholat istisqa ya, kita minta agar jangan sampai kekeringan, jangan sampai kena musibah. Ada yang tangannya begini, boleh, tidak apa-apa. Ya, ketika meminta agar dijauhkan dari bala bencana, nah, begini. Jadi punggungnya ke atas. Ada yang membolehkan. Tapi tidak mesti begitu. Yang minta ditolak bala tetap begini juga boleh, silahkan. Allahumma dfa'annal bala wal waba wal fahsya. Begini aja tidak apa-apa. Ya. Kenapa yang tetap begini? Ada yang mengatakan Nabi saat berdoa minta dijauhkan bala itu begini tinggi, no. Saking tingginya seolah-olah ini di pucuk. Gitu ya. Nah. Sehingga ada yang mengatakan berdoa kalau minta bala itu begini. Yang dakati ini dakati. Ada begini ya. Tapi ya kita walaupun tolak bala ya, nah, itu boleh tetap begini, mengangkat kedua tangan. Tapi Pak Ustadz, ada yang berdoa di pucuk ininya pahanya begini doa. Mencak lesu nih yang berdoa. Berdoa kalau lesu ya, cadak kate itu semangat, kaget itulah ininya hasilnya. Ya, lesu dan tak semangat juga hasilnya. Tapi kalau dia begini, misal kondisinya memang capek ya, tapi dia khusyuk dan dia serius tetap, tidak masalah, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau bisa ya kelihatan dari gestur tubuh kita tuh berdoa tuh diangkat begini, boleh begini ya. Nah, begitu. Ngantuk? Oh, mejam boleh, tidak apa-apa. Berdoa mata sambil mejam boleh. Tapi dia mendengarkan doa itu, bukan mejam itu mikir ke yang lain. Iya, jangan baik sampai tertidur. Kepanjangan itu doanya. Makanya doa itu imam harus melihat kondisi juga. Jangan terlalu panjang. Yang penting doa itu juga ngajak semuanya. Jangan berdoa untuk diri dewek. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku. Amin di belakang. Berarti doa untuk dia dewek. Untuk orang tua juga, untuk itu tidak. Maka ngajak.
Ya, sama-sama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna atau liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira atau shighara. Jadi sama-sama. Nah, gitu ya. Sehingga doa kita itu lebih besar kemungkinannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab-adabnya, gitu ya. Pak Ustadz, kami ada doa khusus. Kalau ada doa khusus silahkan doa sendiri, tidak apa-apa. Atau setelah doa bersama, setelahnya mau doa lanjutan silahkan. Artinya ibu-ibu, bapak-bapak, mau berjamaah boleh, tidak pun tidak masalah. Yang penting tidak ribut, tidak saling menyalahkan. Ya. Yang salah itu bukan yang doa dewe-dewe, bukan doa bersama. Yang salah itu yang tidak berdoa. Ya, kakek yang doa dewe-dewe ribut dengan doa yang beramai-ramai, yang ketawa doa yang tidak berdoa. Itulah aja aku tidak berdoa itu. Ribut itulah. Nah, saro gitu. Nah. Oh, tidak usap rai. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau habis doa tidak mengusap wajah, tidak apa-apa. Ya. Sama seperti kalau habis sholat. Ya, selesai tahiyat, ya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang mengusap wajah kan? Ada yang tidak. Kalau dalam masalah sholat itu memang secara dalil tidak ada penganjuran habis sholat itu ngusap wajah. Tapi kalau habis doa itu memang benar. Di antaranya anjuran biar kita mengusap wajah. Karena tadi rahmat Allah ada di tangan kita. Allah tidak membiarkan tangan kita kosong. Sehingga itu kita berikan, kita usapkan ke wajah kita biar dapat rahmat. Termasuk yang kemarin yang kami sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini juga tidak ada dalil secara tidak ada dalilnya harus tangan dibuka ini. Cukup tangannya tetap begini, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tidak usah begini. Kecuali kalau minta sumbangan tidak apa-apa. Ya, karena dalilnya tidak ada. Nah, kalau habis Assalamualaikum kemudian usap tangan, mungkin ya ini wallahu alam, mungkin tadi karena dia menganggap bahwa sholat itu adalah doa. Habis tahiyat juga kan ada doa. Kalau yang beranggapan salam ngusap wajah setelah sholat. Kalau Bapak Ibu biasa melakukan silakan. Tapi kalau saya secara pribadi tidak ya, habis salam itu tidak ngusap wajah. Ada lagi pertanyaan? Mengusap wajah setelah berdoa. Jadi itu boleh ya. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan Bu. Oke. Bagi wanita ketika dia tidak sholat karena uzur seperti haid atau nifas, maka tidak ada kewajiban mengganti sholatnya. Sholat 5 waktu itu dispensasi kemudahan bagi wanita ketika dia dalam keadaan uzur seperti haid dan nifas tadi, maka dia kewajiban sholat 5 waktu itu gugur 100%. Maka tidak perlu ada yang diganti. Sholat apa yang kata ulama perlu diganti? Sholat yang kita tinggalkan tanpa ada uzur yang seperti tadi. Ibu-ibu misalkan dulu waktu masih gadis, karena kegiatan ini dan itu akhirnya ada sholat zuhur asar yang tertinggal, yang ditinggalkan sengaja atau tidak, ya. Maka yang itu kalau bisa diprediksi berapa kali tinggal, berapa kali lupa, berapa kali lewat, maka silahkan dikodok tuh diganti, ya, karena alasannya tidak bisa diterima, bukan karena haid, bukan karena nifas, ya kan, tapi karena misalkan pekerjaan atau yang lainnya, maka dikodok.
Eh? Bebas kapanpun. Caranya begini, misal kalau zuhur pernah ditinggal, habis sholat zuhur yang wajib, yang biasa, yang normal, maka laksanakan zuhur kodok setelahnya. Setelah zuhur yang normal, berikutnya tegak lagi sholat zuhur niat kodok, ya, niat kodok, laksanakan. Asar begitu juga, ya, berapa kali silakan. Jika memungkinkan, ya. Tapi ada juga ulama mengatakan kalau memang berat dan tidak bisa diprediksi lagi kan saking banyaknya, berdoa, bertobat kepada Allah, minta ampun dengan sesungguh-sungguhnya agar yang lalu itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Ya. Sholat sunnah subuh, qobliyah subuh, mau dikodok. Ya, boleh. Jadi kalau kodok itu sebenarnya waktunya bebas ya. Kapan saja kita luang waktunya silahkan laksanakan. Tapi lebih afdolnya kalau sesuaikan dengan waktunya. Kalau zuhur, ya, waktu zuhur itu laksanakan. Zuhur berapa kali tinggal, ganti pada saat waktu zuhur. Waktu asar, gitu. Bagusnya gitu. Betul. Oh gitu, akhirnya qobliyah subuhnya itu ketinggalan, sunnah subuhnya. Dan dikerjakan, tidak apa-apa. Karena namanya sunnah, maka itu hukumnya tetap sunnah, bukan wajib kan. Jadi tidak apa-apa. Tapi saran saya, ketika azan subuh berkumandang, bagusnya qobliyah subuh dulu, sholat sunnah fajar 2 rakaat dulu, ya. Baru kemudian sholat subuhnya. Kalau mau qadha bisa mungkin sebelum azan subuh ya bisa, atau kalau mau setelah sholat subuh ya silakan gitu ya. Tapi jangan sampai waktu-waktu terlarang itu kita sholat misalkan mengqadha sholat. Jadi sesuaikan waktunya sehingga tidak istilahnya mengganggu waktu-waktu sholat yang biasa kita lakukan kayak sunnah fajar tadi, apalagi sholat wajib yang lainnya. Ada lagi? Ya. Kalau kita biasa semayang sholat di masjid-masjid biasa tidak pakai masa kunut. Tapi kenapa kalau kita berangkat kenapa kunut? Tidak berkunut ya? Oke. Karena kan kita kan imam. Iya. Jadi untuk kunut dan tidak kunut itu memang ada perbedaan pendapat ulama. Kalau mazhab Hambali itu beranggapan bahwa kunut subuh itu tidak bagian dari sholat subuh, bukan sunnah dalam sholat subuh. Sehingga kalau sholat subuh tidak ada kunut. Itulah yang biasanya kita lihat ketika sholat subuh di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Mereka tidak pakai kunut. Kita kalau lagi di sana ya ikut mazhab sana tanpa pakai kunut. Ya. Kalau sudah pulang ke Indonesia, di masjid kita pakai mazhab Syafi'i, maka kita sunnahnya menggunakan kunut, kembali lagi ke mazhab kita, gitu ya. Sama kayak batal wudu. Kalau mazhab Syafi'i, suami istri itu batal kalau bersentuhan. Tapi kalau lagi tawaf di Ka'bah sana, maka kita mengambil mazhab Hambali yang tidak batal wudu ketika bersentuhan suami dan istri. Kondisinya beda di sana ya, dengan mazhab yang berbeda. Termasuk kunut tadi. Kalau di kita yang memang sudah biasa kunut ternyata lupa, maka dalam mazhab Syafi'i kita ganti dengan sujud sahwi 2 kali. Karena sunnah kunut itu sunnah yang sangat ditekankan, sunnah abad namanya. Kalau lupa misalkan ganti 2. Tapi kalau lagi di Mekah Madinah enggak usah pakai sujud sahwi. Melo ibae. Gitu ya. Ada lagi? Ya boleh, tidak apa-apa. Nah, mengkodok sholat yang tertinggal ya.
Kalau lupa, nih kalau lupa dalam waktu yang singkat, misalnya ya, maghrib tadi lupa sholat maghrib tadi. Ketika jam 12 malam bangun baru ingat, oh belum maghrib, maka ambil wudhu sholat maghrib jam 12 itu. Bisa. Atau ingatnya baru besoknya jam 9 pagi, oh lupa maghrib kemarin, ambil wudhu sholat pada saat itu. Hadis Nabi mengatakan, cara mengkodok sholat yang lupa itu adalah ketika ingat ambil wudhu kemudian sholat. Itu waktunya kan dekat. Kalau waktunya yang lama ya makanya tadi lihat berapa kali lupanya, kemudian kita mengkodok sholat kita di waktu-waktu tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu bisa kami sampaikan karena waktu yang sudah isya ya, dan ini mungkin pertemuan kita yang terakhir sebelum Ramadan. Ya kami ucapkan mudah-mudahan kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah ketemu lagi di bulan Syawal ya setelah Ramadan. Selamat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Kita tutup bersama-sama dengan lafal hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.